Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga dengan NIM 11210064 dari kelas 11 3B01. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara mengenal diri sendiri dan memahami diri sendiri. Mengenal diri sendiri adalah usaha seseorang untuk melihat dan memahami kelebihan serta kekurangan yang ada dalam dirinya, sehingga ia mampu untuk mengendalikan segala sesuatu tindakan saat berhadapan dengan orang lain atau bahkan dirinya sendiri. Mengenal diri sendiri berarti paham betul akan segala unsur dalam diri, baik itu unsur secara psikologis, fisik, moral diri, potensi, hingga sosial. Pada hakikatnya, kita sebagai manusia memanglah memiliki dua entitas, yaitu berkenaan dengan jasmani dan rohani. Secara jasmani, mungkin kita dapat mengetahui dan memahami, tetapi bagaimana secara rohani? Hal tersebut menunjukkan bahwa mengenal diri sendiri tidaklah mudah. Agar kita dapat mengenal dan memahami diri sendiri dengan sebaik-baiknya, mulailah tentukan karakter yang menjadi keistimewaan kita. Kemudian lakukanlah refleksi agar memahami identitas dan pribadi kita. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan penjelasan cara mengenal diri sendiri, manfaat, serta kesimpulannya. Berikut adalah cara mengenal diri sendiri. Yang pertama, ketahui dan pahami kelebihan dan kelemahan. Penting rupanya untuk mengetahui dan memahami hal-hal yang menjadi kelebihan dan kelemahan kita. Catatlah paling tidak 5 hal yang menjadi kelebihan dan kelemahan kalian agar kalian tahu batas kemampuan diri. Mengetahui kelebihan diri juga bertujuan agar kalian lebih bersemangat dan bermotivasi diri untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Lalu, mengetahui kelemahan diri bukan melulu untuk menjatuhkan diri, melainkan sebagai bahan evaluasi agar dapat keluar dari zona yang kalian anggap lemah itu. Yang kedua, amati bidang yang dikuasai dan kurang dikuasai. Coba untuk mulai sekarang, kalian mengamati bidang yang kalian kuasai dan bidang yang kalian kurang kuasai. Hal tersebut bertujuan agar kita tahu minat dan potensi diri sendiri. Perlu diingat bahwasanya jangan terlalu memaksakan kehendak untuk mampu menguasai seluruh bidang tertentu dengan tujuan agar dipuji atau dilihat oleh orang lain. Justru hal tersebut akan mengubah diri kalian seutuhnya. Kemudian, mengetahui bidang yang dikuasai dan kurang dikuasai juga membantu kita dalam menentukan kemana arah tujuan hidup, serta memahami diri bahwa kita sebagai manusia memiliki keterbatasan masing-masing. Yang ketiga, bersikap jujur pada diri sendiri. Saat mengenal diri sendiri, itu artinya kita menerima berbagai perspektif yang membentuk diri, baik itu dari segi kepribadian, identitas, maupun keberadaan kita saat ini. Cara ini setidaknya dapat membantu untuk mengetahui segala kepribadian diri, tetapi perlu digarisbawahi bahwa cara ini bukan untuk mengkritik diri sendiri. Ketika hendak mengevaluasi, amatilah dan jujur pada diri sendiri apa saja hal-hal yang membuat diri kita merasa kurang nyaman. Perasaan tersebut dapat menjadi sebuah clue kalau kita sedang menghindari sesuatu. Sah-sah saja apabila perasaan itu terjadi karena kita sebagai manusia biasa tidak menyukai semua hal. Yang keempat, dengarkan suara hati. Coba belajar untuk mendengarkan dan memahami suara hati. Suara hati akan menggambarkan perasaan dan keyakinan diri. Suara hati juga dapat menunjukkan sesuatu hal yang menyenangkan, bahkan menyebalkan. Jika terbesit pikiran negatif tentang diri kalian, hentikan sementara. Kemudian, tanyakan pada diri sendiri mengapa bisa muncul pikiran tersebut. Hal itu menunjukkan bahwa kalian sedang mengkritik diri sendiri. Sebenarnya, mengkritik diri sendiri bukanlah sesuatu yang dilarang. Bahkan, terkadang hal tersebut dapat menunjukkan bahwa kita sedang bertahan dari pikiran yang kurang menyenangkan. Dengan kata lain, baik pikiran positif maupun negatif menunjukkan respon atau tanggapan terhadap diri sendiri. Oleh karena itu, jika respon tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan, cobalah berusaha untuk bersikap
dan memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, yang kelima, pusatkan perhatian saat menjalani keseharian. Usahakan untuk tidak melakukan dua kegiatan dalam satu waktu. Misalnya, hindari kegiatan makan sambil bermain gadget atau menonton televisi. Belajar untuk lebih menghargai kegiatan dan waktu saat itu sedang dijalani. Luangkan waktu untuk menenangkan pikiran dengan mengamati sekeliling dan rasakan dengan kelima indera yang kita miliki. Misal, apa yang kita sentuh, dengar, ataupun lihat. Saat timbul rasa emosional, coba untuk tanyakan pada diri sendiri mengapa hal tersebut dapat terjadi, apa penyebabnya, dan bagaimana cara menanganinya. Yang keenam, belajar mendeskripsikan penampilan diri sendiri. Mari kita ambil contoh jika hidung pesek membuat kalian merasa tidak percaya diri. Ubah pikiran tersebut menjadi persepsi positif. Misal, anggap hidung pesek kalian yang kalian miliki menjadi daya tarik atau keunikan tersendiri. Dengan begitu, kalian bisa menghargai apa yang kalian miliki. Tidak ada yang sempurna di dunia ini, di mana setiap orang tidak akan pernah luput dari kekurangan dan kelemahan. Selanjutnya, yang ketujuh, sadari dan pahami peran dalam kehidupan. Pahamilah segala peran dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam keluarga, tempat kerja, sekolah, kampus, organisasi, maupun di ranah masyarakat. Setelah itu, jelaskan peran yang sedang kalian jalani. Misalnya, peran sebagai orang tua atau anak di dalam keluarga, peran sebagai ketua tim atau anggota di dalam organisasi, maupun peran sebagai pelajar di dalam lingkungan sekolah atau kampus. Yang kedelapan, meminta orang lain untuk memberikan feedback. Meminta orang lain untuk memberikan respon bukan berarti kita bergantung pada pendapat mereka, melainkan pendapat mereka akan membantu kita untuk mengetahui beberapa hal mengenai pribadi yang tidak kita sadari. Tanyakan pada orang terdekat, baik itu anggota keluarga, saudara, teman maupun kerabat, mengenai bagaimanakah kepribadian ataupun sifat dari diri kita berdasarkan perspektif mereka. Kalian tidak perlu khawatir, pendapat dari mereka tidak perlu ditelan mentah-mentah karena yang mereka katakan belum tentu menentukan siapa diri kita sebenarnya. Yang kesembilan, tentukan visi dan misi hidup. Bukan hanya organisasi saja yang memiliki visi dan misi, hidup ini juga harus. Oleh karena itu, belajarlah untuk mengetahui dan menentukan apa visi serta misi kalian selama ini. Dengan mengetahui hal tersebut, itu akan menjadi langkah yang baik untuk memahami dan mengenal diri sendiri. Visi dan misi hidup merupakan suatu pandangan mengenai tujuan untuk masa mendatang yang di dalamnya mencakup impian, harapan, ataupun cita-cita. Hal itu berarti visi dan misi sebagai langkah awal untuk menentukan mau dibawa kemanakah hidup kita untuk masa yang akan datang. Adanya visi dan misi juga dipandang sebagai suatu jembatan agar goals dalam hidup ini terlihat lebih jelas dan terarah. Namun, perlu diperhatikan dalam menjalankan hidup ini tidak selalu berjalan mulus. Maka, diperlukannya mental yang kuat dalam menghadapi hambatan ataupun ujian selama menuju ke target. Yang ke-10, mengikuti tes kepribadian atau berkonsultasi. Manusia memiliki berbagai macam karakter. Seperti halnya ada seseorang yang memiliki banyak minat, tetapi tidak tahu atau bahkan bingung bagaimana cara mengembangkannya. Begitupun sebaliknya, sekalinya tahu, ada saja yang menjadi hambatannya. Bahkan hambatan tersebut seringkali muncul dari akal dan nurani yang mana keduanya tidak memungkinkan untuk sinkron. Maka dari itu, untuk dapat lebih mengenal dan memahami seperti apa kepribadian diri kita, salah satu dari sekian cara ialah mengikuti tes kepribadian atau bisa juga berkonsultasi ke psikolog, seperti halnya melalui buku personality test yang berjudul Kenali Dirimu Sendiri dan Orang Lain. Berikut adalah manfaat mengenali diri sendiri. Yang pertama, mudah meningkatkan kelebihan dan memperbaiki kekurangan diri. Yang kedua, lebih mencintai diri. Ketiga, lebih mudah bersyukur. Yang keempat, mudah mencari dan menentukan solusi.
Yang kelima, mampu membaur dengan lingkungan sekitar. Keenam, mampu menentukan pilihan dan tujuan hidup. Yang ketujuh, kita jadi lebih tahu potensi diri kita. Yang kedelapan, lebih menghargai dan memahami perspektif orang lain terhadap diri kita. Berikut adalah kesimpulan dari mengenal diri sendiri. Perlu diingat bahwa manusia memiliki kepribadian yang beragam dan unik antara satu dengan yang lainnya. Semua perlahan akan nampak dari bagaimana caranya kita berproses dalam menjalani hidup ini. Tidak perlu berambisi menjadi seperti orang lain untuk mengetahui dan mengenal diri kita. Malahan, hal tersebut akan menutupi siapa diri kita sebenarnya. Selain itu, bila mana kita sudah memahami dan mengenal sifat, karakter, dan kepribadian diri sendiri, akan terasa mudah pula untuk mengenal dan memahami sifat serta karakter orang lain yang ada di sekeliling. Kemudian, kita akan lebih mudah untuk berjelajah keluar dari zona nyaman karena kita telah paham betul batas dan kemampuan diri sendiri. Itulah penjelasan mengenai bagaimana cara mengenal diri sendiri dan memahami diri sendiri. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.